Semua karena wanita. Ternyata kecerdikan Abu Nawas telah menular kepada semua kawan-kawannya. Sudah tak jarang lagi mereka semua menyelesaikan masalahnya dengan sendiri, sehingga suasana tongkrongan Abu Nawas makin seru. Karena satu persatu dari mereka menceritakan pengalamannya masing-masing dalam menyelesaikan masalah, atau setidaknya bisa terhindar dari masalah hanya dengan bermodal kata-kata. Bahkan tak jarang Abu Nawas memuji mereka yang dirasa level kecerdikannya hampir menyamai Abu Nawas. Salah satu kecerdikan kawan Abu Nawas dalam kisah kali ini yang bisa membalikkan situasi 180 derajat hingga memenangkan dirinya. Berikut kisah lengkapnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira, dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri yang melihat hal itu pun lalu menghampirinya. "Kelihatannya kamu sedang bahagia sekali," tanya sang permaisuri. "Benar istriku, hari ini aku dapat kabar yang sangat baik," jawab Baginda Raja. "Memangnya kabar baik apa hingga membuatmu sampai sebahagia itu?" tanya sang permaisuri penasaran. "Tadi malam aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Nah, di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku. Suara itu mengatakan kalau belum saatnya aku memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikku asalkan aku berbuat adil untuk rakyatku dan juga mengasihi rakyat miskin. Seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang permaisuri, aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku," kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia. Aku akan minta maaf kepadanya," pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. "Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila semenjak kematian ayahnya, dan ketika Paduka menyuruh dia untuk menjadi hakim, ia berperilaku seperti orang tak waras," tutur salah satu pengawal. "Sudah, bilang saja padanya kalau aku sudah tak menginginkannya untuk menjadi hakim," balas Baginda Raja. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, mereka langsung dibentak oleh Abu Nawas. "Mau apa lagi kalian ke sini? Pergi!" hardik Abu Nawas berpura-pura gila. "Kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana. Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu untuk menjadi hakim," jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, kalau itu memang benar, lalu apa tujuan Baginda Raja memanggilku? Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal berangkat ke istana, dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruhku datang kemari?" tanya Abu Nawas. Karena menganggap Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. "Iya Abu Nawas, aku minta maaf. Tujuanku memanggilmu kemari karena aku mau minta maaf. Karena selama ini kan aku sering mengerjaimu. Aku juga tak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya.
meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. Bagaimana kalau kita makan-makan Abu Nawas, apalagi menunya hidangan ikan, pasti nikmat dan lezat, ajak Baginda Raja. Dan tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil seorang nelayan untuk membawakan ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan itu dengan membawa ikan-ikan permintaan dari Baginda Raja. Ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 1.000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, uang yang kau berikan itu terlalu besar. Itu membuat iri para prajurit istana. Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan." Protes sang permaisuri. "Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya menjadi 5.000 dinar. Balas Baginda Raja. "Prajurit, kita kan jumlahnya ribuan. Kalau kamu melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja semua harta kerajaan akan habis," ucap sang permaisuri. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Panggil nelayan tadi dan tanyakan padanya apakah ikan itu jantan atau betina. Jika ia menjawab betina, katakan kamu tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka katakan juga bahwa kamu tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai dengan harga yang wajar," saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada Baginda Raja, "Harun, jangan mau diperdaya oleh seorang wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja." Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, "Hei nelayan, ikan yang kau berikan tadi jantan atau betina?" Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. "Ampun Paduka yang mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina. Karena ikan ini telah dikebiri Paduka," jawab si nelayan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberikan tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dinar jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada Baginda Raja, "Alangkah rendahnya sifat orang ini, sampai tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham pun." Kemudian Baginda Raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. "Harun, jangan hentikan nelayan itu, percuma saja, biarkan dia pergi," cegah Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. "Hei nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham pun saja tidak kau relakan diambil orang. Padahal kan kau sudah cukup banyak dapat dariku," kata Baginda Raja kepada si nelayan. "Maaf Paduka yang mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang 1 dirham siapa juga yang mau mengambilnya. Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham. Karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka yang mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka yang mulia," tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban nelayan, Baginda Raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberinya lagi tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah nelayan tersebut meninggalkan istana, Abu Nawas kembali berkata, "Harun,
bukankah sudah aku katakan untuk jangan menghentikannya? Meskipun dia hanya seorang nelayan, tapi dia itu sangat cerdik, Harun." Baginda Raja kemudian menjawab, "Ternyata aku lebih gila darimu, Abu Nawas. Padahal aku telah menasehatiku, tapi aku tidak mau mendengarkannya, malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas pergi ke kampung sebelah untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut hangat sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Saya dengar katanya daerah sini rawan kebanjiran. Kenapa kamu malah membeli rumah di sini?" tanya Abu Nawas. "Di sini harganya murah, Abu Nawas. Dan soal banjir gak usah khawatir, aku sudah mendatangi orang sakti," jawab sahabatnya. "Orang sakti? Maksudmu gimana?" tanya Abu Nawas tak mengerti. "Jadi begini Abu Nawas, sebelum aku membeli rumah ini, aku sudah berkonsultasi sama orang sakti. Terus aku diberi jimat minyak ajaib," kata sahabatnya menjelaskan dengan penuh semangat. "Lalu kau apakan minyak itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya, sesuai dengan amanat orang sakti yang aku temui, aku oleskan minyak itu di pintu dan jendela rumah. Nah, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir," jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar pernyataan sahabatnya itu. "Kamu dari dulu sama saja, masih percaya begituan," ucap Abu Nawas. "Lah buktinya selama ini rumahku gak pernah kebanjiran, Abu Nawas," balas sahabatnya. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. "Menginap di sini saja, Abu Nawas. Lagian ini juga sudah gelap mendungnya. Kayaknya mau turun hujan nanti. Kamu malah kehujanan di tengah jalan," tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas pun menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan, "Banjir! Banjir!" Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. "Tenang, jangan khawatir Abu Nawas, teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib. Gak akan ada air masuk ke dalam rumahku," kata sahabatnya dengan penuh percaya diri. Namun tiba-tiba tidak berapa lama pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tak basah oleh air. Setelah banjir dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, "Minyak ajaibnya ternyata gak sakti ya, rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya pun membalas, "Iya nih Abu Nawas, apa mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak ya?" Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. "Bukan seperti itu. Justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib," ujar Abu Nawas. "Masa sih Abu Nawas? Terus apa penangkal yang paling manjur untuk mencegah banjir?" tanya sahabatnya. "Itu gampang, pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu, pasti air akan menyingkir," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Pelajaran untuk si monyet. Selain menjadi seorang ulama,
Abu Nawas juga tak jarang dimintai warga untuk menyelesaikan beberapa masalah yang sepele tapi susah bagi mereka. Pernah Abu Nawas diminta warga untuk mengusir seekor ular dari dalam rumah. Dan pernah juga Abu Nawas diminta untuk menakut-nakuti seekor harimau hingga si harimau itu tak berani lagi datang di perkampungan warga. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas diminta oleh seorang warga untuk menangkap seekor monyet yang telah meresahkan warga. Bukan tanpa alasan ia meminta pertolongan Abu Nawas, karena ia sendiri juga sudah mencoba berulang kali untuk menangkap si monyet, tapi hasilnya nihil. Akhirnya tanpa ragu lagi ia meminta pertolongan kepada Abu Nawas. Kisah ini bermula ketika ada seorang warga yang berprofesi sebagai pedagang buah datang kepada Abu Nawas untuk berkeluh kesah mengadukan buah dagangannya yang selalu dicuri monyet. Setelah bercerita panjang lebar tentang buah dagangannya yang selalu dicuri monyet, kemudian ia berkata, "Kami sudah menggunakan segala cara Tuan Abu, tapi si monyet itu susah sekali ditangkapnya," kata pedagang buah. "Oh, itu gampang. Ya sudah, besok aku akan ke tokomu," balas Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas ke tempat jualan si pedagang buah. Setelah makan beberapa buah yang disuguhkan oleh pedagang dan beberapa kali melihat kanan kiri dan sekitar untuk membuat sebuah rencana, Abu Nawas kemudian bertanya, "Apa kamu punya botol?" "Ada Tuan Abu." "Botol yang seperti ini?" tanya balik si pedagang sambil mengacungkan sebuah botol ke arah Abu Nawas. "Nah, iya itu. Sekarang masukkan satu buah ceri ke dalamnya dan pajang botol itu di tengah-tengah buah daganganmu," perintah Abu Nawas. Meski menuruti perintah tersebut, si pedagang merasa heran. Bagaimana mungkin perangkap seperti itu bisa menangkap monyet yang nakal, yang ia sendiri dengan segala usahanya pun gagal menangkapnya. "Ayo sekarang kita sembunyi, biar monyetnya datang kemari," kata Abu Nawas. Dan benar saja, tak berselang lama setelah mereka sembunyi, datanglah monyet nakal untuk kembali mencuri buah-buahan. Beberapa kali monyet memegang buah-buahan yang menurutnya enak untuk dimakan. Ia juga dengan leluasa loncat ke sana kemari untuk mencari buah kesukaannya. Dan ketika melihat ada buah ceri dalam botol, si monyet menjadi penasaran. Ia mengira buah itu pasti sangat istimewa karena diletakkan di dalam botol kaca bening. Ia pun mencari cara agar bisa mendapatkan buah ceri tersebut. Setelah berusaha beberapa kali, si monyet itu tahu bahwa ia bisa mendapatkannya dengan cara memasukkan tangannya lewat leher botol. Dan itulah yang dilakukannya. Di dalam botol, tangannya dikepalkan untuk memegang buah ceri itu. Namun ketika si monyet akan mengeluarkan buah ceri itu dari dalam botol, tangannya yang menggenggam ceri kuat-kuat terlalu besar untuk ditarik keluar dari leher botol. Melihat si target sudah masuk perangkap, Abu Nawas berlari menangkapnya. Si monyet pun terkejut dan berusaha melarikan diri. Tapi karena tangannya terjebak di dalam botol, ia tak bisa berlari kencang. Tapi memang monyet ia tetap saja memegang erat buah ceri itu yang membuat tangannya tidak bisa keluar dari botol. Akhirnya tanpa sebuah kendala yang berarti, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tugasnya. Si monyet berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang. Melihat taktik Abu Nawas yang cerdik, si pedagang buah pun bertanya, "Tuan Abu, heran saya, kenapa monyet itu nggak mau melepaskan buah ceri dari genggamannya?"
Dengan begitu kan dia bisa terlepas dari jebakan botol dan lari kencang nggak ketangkap. Abu Nawas dengan senyum khasnya menjawab, ya itulah sifat monyet, akan menggenggam sesuatu yang ia dapat walaupun mengancam keselamatannya. Iya ya tuan, padahal cuma satu buah ceri loh, gak seberapa kalau dibanding buah-buahan yang lainnya, kata si pedagang buah menambahkan. Nah makanya kalau ada orang yang gak mau bersedekah dengan alasan ia menganggap harta yang ia miliki adalah hasil jerih payahnya, orang yang seperti itu yang gak lebih baik daripada monyet. Berapa sih kewajiban bersedekah itu sampai-sampai ia enggan dan lebih memilih dosa daripada rahmat Allah. Pemuda soleh dan iblis. Diceritakan, ada seorang pemuda yang soleh. Dia rajin beribadah dan mengikuti majelis ilmu setiap selesai sholat maghrib. Ketekunannya dalam beribadah serta menuntut ilmu ini membuat sang iblis tidak suka. Berbagai macam cara godaan yang dilakukan iblis tidak membuat si pemuda terperangkap masuk ke dalam jebakannya. Ia tetap rajin mengikuti majelis ilmu setiap sehabis sholat maghrib. Hingga suatu saat, iblis memakai cara tipu muslihat yang luar biasa. Ia menyamar sebagai malaikat di hadapan si pemuda. Kala itu, saat si pemuda hendak menunaikan sholat maghrib, iblis yang menyamar sebagai malaikat mencegatnya di tengah jalan. Wahai pemuda soleh, maukah kau ikut denganku? Kata iblis menawarkan. Si pemuda merasa takjub melihat makhluk di depannya yang sangat bercahaya. Siapa kamu? Tanya si pemuda. Saya malaikat yang diutus oleh Allah untuk membahagiakanmu, jawab iblis mencoba menggodanya. Kemanakah engkau akan membawaku? Tanya si pemuda. Aku akan mengajakmu berjalan-jalan ke surga, karena engkau adalah pemuda yang paling tekun menghadiri majelis ilmu dan beribadah. Sudah sepantasnya lah engkau mendapatkan keistimewaan ini, jawab iblis laknatullah. Kali ini si pemuda masuk ke dalam perangkap tipu daya iblis. Ia pun dibawa oleh iblis ke suatu tempat yang disulapnya seperti surga. Si pemuda diajak jalan-jalan mengelilingi taman surga nan indah di sana. Di situ terdapat sungai yang berupa madu dan susu. Saking terpesona dengan semua yang dilihatnya, tidak terasa waktu telah menjelang tengah malam. Iblis yang menyamar sebagai malaikat berkata kepada si pemuda, "Wahai pemuda, ini sudah menjelang malam. Sekarang waktunya untuk pulang," ajak iblis. Ia pun mengantarkan si pemuda sampai di depan rumahnya. Sebelum berpisah, pemuda berkata, "Sebenarnya aku masih belum puas di dalam surga. Maukah engkau mengajakku lagi?" tanya si pemuda. Iblis pun menjawab, "Aku bisa mengajakmu setiap hari sebelum waktu maghrib, tapi ada syaratnya. Kamu tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun." "Baik, saya tidak akan menceritakan kepada siapapun," balas si pemuda. Esok harinya, menjelang waktu maghrib, iblis yang menyamar menjadi malaikat kembali dan mengajaknya ke dalam surga khayalan tipu daya iblis. Begitulah seterusnya sampai si pemuda kini tak lagi mengikuti jamaah sholat maghrib dan menghadiri majelis ilmu. Suatu hari, gurunya mendatangi rumah si pemuda untuk menanyakan keadaannya. "Wahai anakku, mengapa kini engkau tak lagi menghadiri majelis ilmu? Apakah engkau sedang sakit?" tanya gurunya. "Maaf guru, saya sekarang tidak bisa lagi menghadiri majelis ilmu.
saya bisa menghadirinya kalau selain waktu ba'da maghrib, jawab si pemuda. Sang guru yang bisa membaca isi batin si pemuda mulai curiga, tapi ia tetap tersenyum. Apa alasanmu tidak bisa hadir? Tanya gurunya kembali. Maaf, saya tidak bisa mengatakannya. Ini rahasia, balas si pemuda. Wahai anakku, aku ini gurumu. Ceritakanlah kepadaku, pinta gurunya. Si pemuda akhirnya bercerita bahwa setiap menjelang maghrib, dia diajak oleh malaikat masuk ke dalam surga. Mendengar itu, sang guru hanya tersenyum. Meskipun ia tahu bahwa yang mengajak si pemuda bukanlah malaikat, melainkan iblis laknatullah. Tapi sang guru tidak langsung menceritakan yang sesungguhnya. Dikhawatirkan si pemuda akan membantahnya dan tidak akan lagi mempercayai gurunya, yang justru akan berakibat si pemuda menjauhi gurunya. Maka berkatalah sang guru kepada si pemuda, "Wahai anakku, jika malaikat tersebut mengajakmu ke surga lagi, tinggallah engkau di sana dan jangan mau keluar. Surga itu tempat yang kekal. Bukankah surga tujuan akhir dari kehidupan manusia?" ujar gurunya. Si pemuda sejenak terdiam. Kemudian ia berkata, "Tapi aku takut, guru." "Kenapa harus takut? Surga itu tempat kesenangan. Percayalah padaku, malaikat tersebut tidak akan mencelakakanmu. Katakan padanya bahwa engkau ingin tetap di surga dan tak mau keluar lagi," kata sang guru berpesan. Keesokan harinya, saat menjelang maghrib, seperti biasa iblis menjemput si pemuda di depan rumahnya dan mengajaknya masuk surga khayalan tipu daya iblis. Si pemuda melihat banyak pemandangan yang menakjubkan. Ia juga disuguhi berbagai macam kenikmatan hingga tak terasa waktu telah menunjukkan tengah malam. Si iblis lalu mengajak si pemuda untuk pulang. "Wahai pemuda, mari kita pulang, waktunya sudah habis," ajak iblis kepada pemuda. Sesuai dengan pesan gurunya, si pemuda menolak ajakan iblis. "Tidak mau, aku ingin tetap di dalam surga." Seketika iblis kaget mendengarnya. Si iblis lalu membujuknya berkali-kali agar si pemuda mau menuruti ajakannya. "Mari kita pulang saja, besok kita bisa kesini lagi," rayu iblis kepada si pemuda. Akan tetapi si pemuda tetap teguh pendirian, ia tidak mau keluar dari surga. Karena tak berhasil membujuknya, dengan perasaan kesal iblis lalu meninggalkan si pemuda sendirian. Pada saat si pemuda tetap pada khayalannya, tibalah waktu fajar. Tiba-tiba semua pemandangan indah yang dilihatnya menjadi berubah. Bau busuk mulai tercium, sangat menyengat. Si pemuda tersadar dan kaget. Ternyata ia sedang berada di atas tumpukan sampah di sudut perkotaan. Ia pun lalu mengadukan peristiwa tersebut kepada gurunya. Sang guru kembali hanya tersenyum mendengar pengaduan muridnya itu. "Sebenarnya aku sudah tahu dari awal, tapi aku sengaja tidak menceritakan yang sesungguhnya, karena engkau pasti akan membantahnya dan malah menjauhi aku. Sesungguhnya sosok yang kau anggap malaikat itu sejatinya adalah iblis. Ia sengaja menggoda engkau agar tidak menghadiri majelis ilmu. Wahai anakku, inilah surga yang sesungguhnya, yaitu menghadiri majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu melewati taman surga, maka hendaklah engkau duduk di situ. Dan yang dimaksud taman surga oleh Rasulullah adalah majelis ilmu," kata sang guru menjelaskan.
Menangislah si pemuda mendengar penjelasan gurunya. Ternyata selama ini ia telah masuk perangkap tipu daya iblis. Dan sejak saat itulah si pemuda berjanji akan lebih giat menghadiri majelis ilmu. Kisah ini diceritakan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafid saat beliau mengisi ceramah di suatu majelis. Penciptaan malaikat Jibril. Mungkin kita sering mendengar nama malaikat Jibril. Dia adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Dan pada pertemuan kali ini kami akan menceritakan bagaimana Allah menciptakan malaikat Jibril. Kisah ini sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok. Malaikat Jibril mempunyai 124.000 sayap. Dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung merak. Apabila Jibril melebarkan 1 sayapnya saja, maka itu sudah cukup untuk menutup dunia ini. Setelah malaikat Jibril memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, bertanyalah Jibril kepada Allah, 'Wahai Tuhanku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?' Kemudian Allah pun menjawab, 'Tidak, wahai Jibril.' Mendengar jawaban tersebut, maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Pada setiap rakaat sholat yang dikerjakan, dia menghabiskan waktu selama 20.000 tahun. Jadi sholat 2 rakaat yang dilakukan lamanya sampai 40.000 tahun. Setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya, 'Wahai Jibril, kau telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh, dan tak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai bernama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan sholat 2 rakaat walaupun hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang, dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu.' Allah berkata demikian dikarenakan umat Muhammad mengerjakan sholat atas perintah Allah, sedangkan sholat yang dilakukan Jibril bukan atas perintah Allah. Kemudian Jibril kembali bertanya, 'Wahai Tuhanku, apakah yang kau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?' Allah berfirman, 'Wahai Jibril, akan aku berikan surga ma'wa sebagai tempat tinggal mereka.' Malaikat Jibril lalu meminta izin kepada Allah untuk melihat surga ma'wa tersebut. Setelah Allah memberikan izin, terbanglah malaikat Jibril menuju surga ma'wa. Setiap kali ia membuka sayapnya, jarak yang ditempuh sampai 300.000 tahun perjalanan. Begitu pula saat ia menutup sayapnya, jarak yang ditempuh sampai 300.000 tahun perjalanan. Jadi sekali ia mengepakkan sayap, jaraknya sejauh 600.000 tahun perjalanan. Ketika sudah melakukan perjalanan terbang selama 300.000 tahun, Jibril memutuskan untuk istirahat sebentar di sebuah pohon raksasa. Di sana ia bersujud kepada Allah dan bertanya, 'Wahai Tuhanku, apakah aku telah menempuh setengah perjalanan atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju ke surga ma'wa?' Maka Allah pun berfirman, 'Wahai Jibril, walaupun kau mampu terbang 300.000 tahun dengan sayap-sayapmu yang sudah ada, dan aku tambah lagi 600 sayap, niscaya kau tak akan bisa mencapai 1% pun dari surga ma'wa.'
Itulah keistimewaan yang akan kuberikan kepada umat Muhammad yang mau mengerjakan sholat. Kisah ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Wallahu a'lam bishawab.